Hai teman-teman, selamat datang di Level Up Online Course yang pertama. Dan di episode pertama kali ini, gue akan sedikit sharing tentang bagaimana caranya ngedit foto RAW. Dan sebenarnya apa sih RAW foto itu? Nah sebelumnya, level untuk ikutan online course ini untuk yang basic banget ya. Jadi ini bukan untuk yang super profesional banget. Ini khususnya terutama buat kalian yang masih baru banget di dunia fotografi dan belum begitu ngerti apa sih RAW. Kenapa sih orang kok fotonya kalau ngedit buat Instagram kok bisa hasilnya bagus-bagus banget, padahal kok fotonya di tempat yang gelap tapi kok hasilnya bisa bagus banget, bisa terang, kok shadow atau highlightnya yang kadang keterangan atau kegelapan kok bisa balik lagi warnanya, kok warna daunnya bisa ganti-ganti sih, tiba-tiba hijau, tiba-tiba kuning, tiba-tiba hijau ke biru-biruan. Nah itu gimana sih caranya? Bisa nggak sih ngelakuin itu semua dari smartphone doang gitu? Nah ternyata jawabannya adalah bisa gitu zaman sekarang. Oke? Nah kita akan mulai dengan pertama itu adalah sebenarnya RAW itu apa sih? Jadi file RAW itu adalah sebuah ekstensi file ya, kayak biasa kan ada .jpeg, ada .png dan apa segala macam gitu ya, dan RAW ini adalah sebuah file yang tidak terkompres. Nah, jadi bahasa manusianya adalah kalau JPEG itu kan sebuah file juga kan ya. Nah, kalau file JPEG itu kan ukurannya kecil. Kalian mungkin udah pernah tahu kan ya, kalau JPEG kan mungkin ada yang ukurannya cuma 1 mega, 2 mega, 3 megabyte gitu-gitu ya. Nah, kalau RAW ini itu uncompressed gitu. Jadi filenya ibaratnya file mentah gitu dari hasil dari kamera kalian atau dari smartphone, itu file dari hasil dari sensornya masuk ke dalam memory card gitu. Jadi ibaratnya semua data-data yang didapat dari sensor kamera itu tidak dikompres sama sekali dan hasilnya masih mentah gitu. Makanya RAW itu filenya bisa sampai 20 megaan, 25 megabyte dan segala macamnya tergantung dari kameranya sendiri gitu. Nah file RAW ini pun juga beda-beda. Ada yang kalau dari kamera ada yang hasilnya .cr2, ada yang .arw, .raw dan segala macamnya. Itu ada berbagai format yang itu beberapa bisa diedit via desktop, beberapa bisa diedit via smartphone. Dan di smartphone pun tergantung dari aplikasinya itu sendiri. Jadi ada aplikasi yang bisa ngedit file RAW, ada aplikasi yang nggak bisa ngedit file RAW gitu. Nah, yang berikutnya kita akan mau ngebahas soal perbedaannya foto RAW sama JPEG itu apa sih? Gitu. Nah, tadi kan kalau dari secara file size-nya ya itu udah beda kan dari ukurannya. Dari JPEG yang cuma mungkin 2-3 megabyte, RAW bisa sampai 20-25 megabyte. Jadi secara memori lebih ngabisin memori itu ya, karena lebih berat, lebih lebih detail lah yang ada di dalam file si RAW ini. Gitu. Nah, yang kedua sebenarnya nggak ada kedua, ketiga, keempat sih, karena literally ini perbedaannya adalah yang satu kekompres, yang artinya JPEG tadi itu file sudah kekompres, ukurannya kecil karena kalau file JPEG ya intinya dia sudah terkompres untuk mendapatkan ukuran size yang lebih kecil gitu. Jadi secara data sesaat kita ngedit fotonya itu nggak bisa maksimal, nggak bisa range-nya nggak bisa lebar banget gitu, nggak se-fleksibel file RAW gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, perbedaan signifikannya seperti apa? Kayak tadi, itu secara detail warna itu lebih bisa dimainin, secara detail gelap terangnya ya, maksudnya adalah shadow, highlights itu lebih bisa dimainin gitu. Nah, itu pun juga salah satu yang biasanya paling kelihatan di perbedaannya antara file RAW dengan file biasa gitu ya. Misalnya gue foto nih di tempat yang gelap gitu ya. Gue nggak nyeting apa-apa nih. Gue nggak sempet buat setting kamera. Aduh nih harus ISO-nya berapa, harus shutter speed-nya berapa segala macam. Gue tinggal foto aja cekrek gitu ya dengan file RAW. Nah kalau dengan file RAW ya, mau hasilnya gelap, itu kita bisa kembaliin lagi warnanya, terangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya JPEG, ibaratnya gini, kalau misalnya kita ada foto gelap gitu ya, ada bagian shadow atau bayangan yang gelap banget gitu ya. Nah kalau di JPEG itu kalau udah terlalu gelap, kita nggak bisa balikin warnanya gitu. Ibaratnya kalau kita tambahin brightness, ya dia akan tetap gelap, nggak kelihatan gitu loh. Detailnya di dalam bayangan itu yang tertutup bayangan itu nggak kelihatan. Sedangkan kalau RAW, shadow tadi, bayangan tadi, itu kita masih bisa balikin lagi gitu ya. Meskipun ada batasnya, tapi kita masih bisa balikin lagi sehingga kita bisa ngelihat detail di balik si bayangan itu gitu ya. Jadi bisa kalau udah gelap bisa dimakin gelapin, bisa diterangin, dan sebaliknya kalau misalnya fotonya keterangan ya, ada bagian yang sebutannya adalah overexposure. Misalnya gue lagi foto terus kena sinar matahari gitu ya, jadi kan kayak terang gitu misalnya di bagian sini. Nah ini masih bisa dibalikin gitu. Jadi kalau misalnya ada bagian yang keterangan, itu highlightnya kita bisa turunin. Beda sama JPEG. JPEG kalau misalnya kita ada foto overexposure, bagian sini kita putih yang terlalu terang gitu ya, itu nggak bisa balik. Mau highlightnya dikecilin tetap aja
ya tetap putih terang gitu, nggak balik warnanya gitu, nggak balik warna aslinya gitu. Nah, cuma kalau kita ambil dalam format RAW itu masih bisa diperbaiki. Jadi berarti masih bisa dipoles lah gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di course kali ini kita mau spesifik ngebahas tentang bagaimana kita bisa mengambil file RAW tersebut dari smartphone kita, dan habis itu ngeditnya juga di smartphone kita dengan berbagai aplikasi gitu ya. Bisa satu aplikasi, bisa berbagai aplikasi di mix, dan sampai akhirnya kita mau upload di sosial media kita atau misalnya di Instagram gitu ya. Nah, pertama itu tergantung dari smartphone kalian. Ya, jadi smartphone di sini pastinya kalau kamera kan sebenarnya tergantung ya. Kalau smartphone ada yang kameranya bagus, ada yang kameranya kurang bagus, itu sebenarnya tergantung dari smartphone-nya. Tapi lebih penting lagi adalah dari aplikasinya, karena nggak semua kamera bisa mengambil file RAW gitu ya. Kayak misalnya di iPhone gitu, nggak bisa langsung ngambil file RAW gitu, harus pakai aplikasi tertentu. Nah, kalau misalnya di iPhone itu ada beberapa aplikasi yang bisa ngefoto dengan file format RAW gitu. Pertama yang gue tahu, yang gue sering pakai itu adalah Procam. Ya, Procam ini berbayar gitu, sekitar sekian dolar gitu ya. Lalu yang kedua itu ada Moment Lens gitu ya. Itu kalian juga bisa download. Itu aplikasinya bagus dan juga dia bisa foto dengan format RAW. Lalu yang ketiga ada VS Code ya. VS Code pasti kan udah pernah sering dengar, itu juga bisa foto dengan format RAW dan juga bisa ngedit format RAW di situ. Dan ada beberapa aplikasi lainnya seperti manual dan segala macamnya. Kalian sebenarnya bisa gampang banget cari di App Store, cari aja RAW foto, RAW kamera gitu, pasti akan keluar gitu. Cuma biasanya ada yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya. Kalau misalnya di Android gimana? Di Android juga sebenarnya ada beberapa untuk ngambil foto RAW gitu ya. Salah satunya yang gue tahu itu adalah ProShot gitu ya, dan itu juga berbayar. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misalnya udah dari kamera kita nih, dari smartphone kita udah bisa foto dengan format RAW, terus sekarang ngeditnya gimana gitu. Nah, ngeditnya pun juga ada beberapa aplikasi khusus yang bisa ngedit dengan format RAW gitu. Nah, pertama yang pastinya itu dari iOS dan Android itu adalah Adobe Lightroom ya, seperti ini tampilannya gitu ya. Dan yang kedua itu ada VS Code dan juga ada Snapseed ya. Kalau nggak salah VS Code sama Snapseed juga ada di Android ya. Jadi di iOS, di Android ada. Gitu. Ada beberapa aplikasi lainnya, cuma gue nggak biasa pakai. Biasanya pakai Lightroom kalau di iPhone, dan di Snapseed juga bisa. Perlu diperhatikan di sini. Pertama gue akan ngasih lihat ke kalian ngedit via Adobe Lightroom. Nah, Adobe Lightroom ini itu berbayar gitu, dan di sini karena gue udah subscribe ke Adobe jadi per bulan gitu, jadi gue bisa gratis langsung pakai Adobe Lightroom gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian belum ini, kalian bisa subscribe ke Adobe Lightroom. Mungkin kalau misalnya mau cobain, bisa coba dulu misalnya sebulan gitu, dan atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai Lightroom yang berbayar gitu, kalian juga bisa pakai Snapseed gitu. Meskipun menurut gue fiturnya akan lebih banyak dan lebih bisa diotak-atik di Lightroom gitu ya. Tapi tenang aja, karena di sini gue akan ngasih contoh ngedit foto pakai Adobe Lightroom sama pakai Snapseed gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ada satu lagi hal yang pengen gue kasih tahu. Jadi kalau misalnya kalian, bang, gue udah punya kamera SLR nih, gue udah punya kamera mirrorless, udah bisa foto dengan format RAW. Nah, kalau misalnya gue mau edit langsung di smartphone gimana? Nah, bisa juga. Nah, kebetulan kalau misalnya dari Android itu sebenarnya lebih simple ya. Kalau kalian tinggal transfer file masuk Android itu lebih gampang gitu. Nah, kalau iOS nih yang biasanya agak ribet gitu ya. Pertama sebenarnya kita bisa nih masukin file RAW dari komputer gitu misalnya ke dalam smartphone kita, ke dalam iPhone kita gitu ya. Itu dengan pakai Cloud Drive ya. Kalau kalian pakai iCloud. Nah, kalau misalnya enggak, ada beberapa hal. Salah satunya adalah pakai ini. Di sini gue ada sebuah SD card reader yang bisa langsung connect sini pakai Lightning, langsung colok gitu. Jadi kalau misalnya habis foto, tinggal masukin SD cardnya aja, terus tinggal colok, ntar langsung bisa kebuka di Photos gitu ya, dan bisa kita save. Dan yang ke save itu sudah otomatis filenya yang RAW ya kalau pakai ini gitu. Cuma kalau misalnya kalian pakai kamera, misalnya di sini gue pakai kamera Sony, dan habis itu gue pakai fitur yang transfer, pakai aplikasinya dia yang namanya Imagine Edge. Di transfer itu yang akan ke transfer adalah JPEG doang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, itu yang ke transfer langsung RAW-nya gitu ya. Oke, gitu aja.
Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai. Nah, di sini gue akan langsung sharing tentang gimana cara ngedit foto RAW ya, dan gimana cara memanipulasi foto tersebut. Nah, kalau misalnya gimana caranya ngambil foto ngambil foto dengan format RAW itu gue nggak ajarin, karena ya kalian tinggal foto aja pakai aplikasi yang tadi udah gue sebutin, itu hasilnya udah langsung RAW. Jadi hasil foto secara visualnya itu tergantung dari hasil foto kalian masing-masing. Nah, di sini gue ada beberapa contoh yang pengen gue share ke kalian di course kali ini. Nah, di sini udah di dalam Adobe Lightroom gue ya. Di sini gue sambil ngedit juga dan gue tunjukin di sebelah sini layarnya. Nah, di sini gue udah punya salah satu file ya yang udah gue taruh ke sini, ke album yang ada di Adobe Lightroom, dan di sini udah ada tulisannya di sebelah kiri, tulisannya RAW. Ya, itu artinya filenya RAW ya. Bener berarti. Jadi pas udah ke import, filenya beneran RAW. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa tools di bawahnya ya, ada banyak. Nah, ini buat kalian yang masih newbie, masih bingung, tenang, nggak usah panik gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, di sini yang sebenarnya kalian perlu lihat adalah cuma ada beberapa doang ya. Ini bisa dilihat di sini. Pertama sebelah kiri itu ada auto, lalu ada light, ada color, ada effects, ada detail, ada optics. Udah, kira-kira itu aja gitu ya. Ini kita belajar yang basicnya banget aja gitu ya. Ntar feature-feature yang lainnya sebenarnya kalian bisa pelajari sendiri, karena ini lebih simple lah sebenarnya. Kalau kalian sudah mengerti ini, kalian bisa coba beberapa feature yang lain. Nah, jadi pertama, kalau misalnya kita punya foto RAW, itu biasanya kadang hasilnya itu hasil foto dengan file format RAW itu lebih gelap dari biasanya gitu. Ada yang kadang lebih terang, ada yang kadang lebih gelap dan lebih saturated gitu ya, lebih warnanya lebih tajam gitu ya, lebih kereng gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita bisa manipulasiin gitu ya. Nah, pertama itu adalah, kalau gue sih biasanya gue nggak pernah pakai feature auto, karena kalau auto ya jadinya nggak kreatif gitu ya. Di sini kita kan mau manipulasi dengan secara yang seru gitu ya. Nah, pertama di sini kita bermain dengan light. Di light itu ada banyak banget, ada exposure, ada contrast, ada highlight, shadow, whites, dan black. Dan juga ada curve ya. Curve ini kalian bisa otak-atik itu untuk mempermainkan kontras di warna-warna yang gelap, warna-warna yang mid tones yang di tengah, dan juga warna-warna yang terang gitu ya. Cuma kita nggak pakai curve karena kita mau membahas yang lebih essential aja. Yang pertama, biasanya yang gue lakukan di sini adalah gue ngedit dulu exposure-nya. Nah, biasanya gue naikin exposure tinggi ya, jadi kelihatan kayaknya terang banget ya. Nah, di sini gue naikin kira-kira exposure-nya 1,2 deh gitu ya. Gue naikin kedua. Nah, di sini kalian ngeliat, wah, keterangan tuh bang gitu kok. Itu kayaknya overexposure dari sebelah kiri sini deh. Kayaknya ini terlalu putih gitu ya. Nah, enaknya dengan file RAW itu kita bisa balikin seperti tadi gue bilang di awal gitu ya. Nah, gimana cara ngebalikinnya? Nah, biasanya gue habis naikin exposure ya, gue turunin highlights-nya ya. Nah, highlights itu apa? Highlights adalah bagian yang overexposure, yang terlalu terang, biasanya putih atau yang warnanya paling terang gitu ya, paling kereng gitu ya. Nah, ini highlights-nya gue turunin banget ya. Bisa kalian lihat nih, kalau misalnya gue highlights-nya gue 100-in, kalian bisa lihat di sebelah kiri atas sini itu putih banget ya. Ini saat highlights 100, tapi saat highlights gue kecilin jadi terangnya hilang, tapi detailnya terangnya hilang dan detailnya masih kelihatan gitu ya. Jadi yang tadinya kesilauan tetap bisa kelihatan dan silaunya dikurangin gitu ya. Nah, biasanya kalau udah selesai highlightsnya gue naikin kontrasnya gitu ya, biar lebih kelihatan lebih sharp gitu ya. Dan by the way, ini semua teman-teman ya, namanya foto editing gitu ya, itu sebenarnya tergantung dari taste masing-masing gitu ya. Nah, di sini gue sharing taste gue sendiri gitu. Kalau kalian punya style yang lebih wild gitu dan mau ubah-ubah warna sana sini, nggak masalah gitu ya, tergantung taste masing-masing. Nah, lalu ya biasa gue edit adalah shadownya. Shadow ini biasanya kalau kita cobain ya, ke kiriin, ke kananin, itu kita akan lihat yang mana yang berubah. Nah, shadow ini adalah bagian yang bayangan yang bagian yang warnanya lebih gelap gitu. Di sini kalau misalnya gue ke kiri ke kananin, kita bisa lihat bahwa bagian shadow adalah bagian-bagian yang di pinggir-pinggir tanaman sini nih ya, di sini, situ ya. Di bagian-bagian yang gelap gitu. Nah, kalau misalnya ke shadownya gue kecilin, itu bagian tanamannya situ yang bagian hitam-hitam itu akan lebih gelap ya. Gitu ya. Ini ada efek-efek lebih dramatis gitu ya. Tapi gue mau menghasilkan sesuatu yang lebih beda. Gue pengen membuat foto ini terlihat sangat detail, sangat nggak ada bagian yang gelap gitu. Ada sih bagian yang gelap, tapi gue pengen semuanya terlihat jelas gitu. Jadi bagian yang gelap juga masih tetap kelihatan detailnya. Nah, ini shadownya bisa gue naikin tuh, bisa lihat ya, kalau naikin kelihatan sampai piring, sampai ke dalam spaghetti bukan sih ya, sampai ke spaghettinya aja, dalamnya itu jadi kelihatan detailnya gitu ya. Ini gue naikin.
misalnya 70 gitu ya. Lalu ada whites berikutnya. Nah, whites ini itu hanya mengatur warna yang putih. Kita bisa lihat sini warna putih adalah di bagian piring ya, bagian piring sini putih. Ini kita tes aja, kalau kita naikin dia akan silau banget tuh ya. Gitu ya. Jadi di semua foto ini ada bagian putihnya. Jadi kalau kita ke atasin pasti akan terang banget. Nah, biasanya bagian white ini gua abisin ke kiri ya, ke kiriin banget. Hasilnya jadi kayak agak gimana gitu, kayak hasil apa ya, kayak hasil TVC, kayak iklan-iklan TV gitu yang benar-benar kayak soft banget tuh. Wah, kalau gue kekirin lihat ya dari sini seturunin jadinya soft banget gitu ya. Bahkan dengan kayak gini gue masih bisa naikin sedikit exposure-nya biar kelihatan lebih terang sedikit gitu. Lalu di bagian black ini adalah bagian yang gelapnya. Nah, bagian gelapnya juga bisa dinaikin. Gitu ya, bisa lihat nih kalau gue ke kananin itu semakin terlihat jelas detailnya. Gitu ya. Jadi ini bisa dinaikin, bisa dikecilin juga, karena biasanya black ini tuh salah satu gunanya untuk kita mengembalikan warna hitam biar warna hitamnya kelihatan seperti aslinya gitu ya. Karena tergantung dari jenis foto yang kalian lagi mau edit gitu. Kalau misalnya kayak misalnya food fotografi gitu, biasanya mereka pengen memperlihatkan detail tapi juga pengen memperlihatkan bentuk dan warna makanan yang asli gitu. Jadi nggak terlalu fake gitu saat hasil fotonya jadi gitu kan. Nah, jadi black ini sebenarnya ada dua cara. Ada yang biasanya diturunin, ada juga yang dinaikin. Nah, style gue biasanya tergantung dari fotonya ya, karena ini fotonya cukup bagus dengan sinar matahari yang oke gitu ya, jadi cakep gitu ya. Ini gue naikin, jadi biar detail-detail yang gelap makin kelihatan lagi. Cuma gue nggak terlalu banyak blacknya, kira-kira 45. Lalu berikutnya gue skip yang bagian color, gue lanjut ke bagian effects. Nah, di bagian effects ini ada beberapa hal, ada texture, clarity, ada dehaze, dan ada vignette ya. Yang paling gampang dulu, vignette itu bagian pinggir-pinggir foto itu bisa ada item-itemnya nih kayak gini ya, bagian bayangannya, atau kalau misalnya dinaikin ada warna putihnya gitu ya. Jadi efek vignette ini bisa lebih dramatis kalau kayak gini gitu. Tapi gue biasanya hampir nggak pernah pakai vignette. Biasanya itu gue naikin di clarity. Clarity itu kayak biar lebih sharp, biar lebih tajam nih. Kalau misalnya kita gedein berasa tuh ya kan, berasa lebih gelap dikit dan lebih tajam gitu fotonya. Ini biasanya gue naikin sedikit, misalnya ya 15, oke lah, cukup gitu. Texture juga, teksturnya kita biar lebih sharp, lebih gitu, lebih berasa gitu, naikin 10. Nah, di sini adalah feature yang gue paling suka, dehaze. Dehaze itu nih dia kayak apa ya? Kalau misalnya ada foto ada kayak kabut-kabutnya atau mungkin ada asap-asapnya, itu bisa dihilangin dengan dehaze. Gitu. Fotonya akan lebih menggelap tapi akan lebih memperlihatkan detail dari fotonya nih. Kita lihat aja ya. Dehaze ini kalau misalnya gue ke kananin gitu ya. Oke, terlihat lebih gelap kan gitu ya. Tapi gue nggak mau terlalu banyak dehaze-nya. Kira-kira 25 ya. Sekarang jadi terlihat lebih jelas ini makanannya. Jadi terang iya, gelap juga iya gitu ya. Jadi shadow sama highlightnya oke. Dan di lightnya gue bisa naikin lagi exposure-nya sedikit gitu ya. Nah, oke, nah ini kita bisa lihat before afternya. Ini before-nya ya, bener-bener gelap dan nggak enak gitu buat dilihat. Tapi begitu afternya, cereng gitu, sangat detail dan nggak ada detail yang hilang lah ibaratnya gitu ya. Habis itu kita lanjut ke detail. Nah, detail ini dia ada bagian sharpening dan segala macamnya. Cuma biasanya kalau kita ngedit file raw itu sharpeningnya udah otomatis keisi sendiri ya. Biasanya ini 0, cuman di sini udah langsung 40. Nah, biasanya di sini yang gue edit adalah bagian noise reduction-nya. Kalau misalnya ada noise di fotonya bisa kita tambahin. Di sini bisa di 10, 20 dan segala macamnya. Cuman ini karena nggak ada noise-nya jadi 0 pun nggak masalah. Gitu ya. Dan di bagian effects juga ada grain di paling bawah sini. Ya ini buat kalian yang mungkin suka foto yang ada grainnya juga bisa tambahin. Kalau gue biasanya suka tambahin grain sedikit aja, kayak misalnya 10, 20 gitu biar berasa lebih apa ya, bukan lebih vintage sih, lebih apa ya, lebih artsy aja sih kelihatannya gitu ya. Lalu ke bagian optics, di sini ada yang namanya enable lens correction, udah auto centang, dan ada remove chromatic aberration, ini pencet aja gitu ya. Seperti apa contohnya ntar gue akan bahas di foto yang lain gitu ya. Nah, ini ada geometri, ini buat mengubah-ubah perspektif fotonya, gue nggak pakai. Dan di sebelah kanan itu ada presets yang kalian bisa, kalau misalnya kalian mau ngedit foto banyak sekaligus dengan settingan yang sama, kalian bisa save presetnya gitu ya. Ini yang udah ke save, sorry. Kalian bisa save presetnya, kalau nggak salah pencet di atas ini. Ya nih ya, pencet titik-titik yang di atas, create preset. Nanti kalian save nama presetnya. Jadi kalau next time kalian mau ngedit foto dengan settingan yang sama, kalian tinggal bisa apply preset tersebut. Gitu. Nah, yang belum kita pakai apa di sini adalah color ya.
Nah, bagian color ini menarik banget ya karena kita bisa utak-atik banget gitu ya. Pertama di sini ada temperature, ada tint, ada vibrance, ada saturation. Nah, kalau kita mulai dari paling bawah dulu ya. Kalau saturation itu pastinya soal warna ya. Dia kalau makin gede makin kereng gitu ya. Dan kalau vibrance itu sama soal warna juga, tapi lebih kayak ambience dari warnanya. Jadi kalau vibrance digedein tuh nggak begitu kereng-kereng banget gitu ya. Nah, style gue biasanya yang sering gue lihat di contoh banyak orang juga, itu vibrance-nya biasanya digedein sedikit ya. Mungkin bisa banyak juga, bisa 30, bisa sampai 70 segala macam ya. Misalnya di sini gue foto ini di 30, tapi saturation-nya gue kurangin. Saturation ini terlalu kereng, jadi gue biasanya turunin sedikit aja. Misalnya nih 7 atau berapa nih, 10 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, temperature sama tint itu juga biasanya udah automated ya, udah otomatis ke setting karena kita fotonya raw. Tapi kalau misalnya kita mau ubah, ini juga sangat fleksibel banget karena fotonya raw. Itu ya, white balance-nya bisa kita ubah-ubah. Jadi misalnya nih fotonya kelihatannya kayak pagi ke siang hari gitu ya, kira-kira jam 10 jam 11 pagi gitu ya. Nah, ini temperature kalau kita pindah geser ke kiri, itu nih ya, temperatur Kelvinnya bisa benar-benar diatur. Kalau gue ubah ke 3800, ini berasa kayak fotonya jam 7 pagi, masih kayak subuh gitu ya. Kalau misalnya kita gedein lagi nih ke belakang 5000-an, itu fotonya bisa kayak jam 5 sore gitu ya. Jadi benar-benar bisa manipulatif banget gitu warnanya. Nah, ini kalau misalnya kita lupa tadi settingannya di mana awalnya, kita bisa tap 2 kali, kliknya ini si lingkaran ini tap itu akan balik ke settingan awal, yaitu di sini 5000 Kelvin gitu. Nah, tint ini lebih ke warna juga, dia ke kiri makin menghijau, ke kanan dia makin mengungu gitu ya. Ini gua biarin aja seperti defaultnya. Kalau misalnya ada warna-warna yang kurang enak juga kalian bisa explore di sini gitu ya. Nah, yang menarik adalah di bagian di sini ada white balance, ada custom, dan ada berbagai settingan tertentu preset dari Adobe Lightroom. Kalau kalian mau pakai silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, gue biasanya nggak pernah pakai gitu ya. Nah, di sebelah kanan atas ini yang bagian pipet ini kalian juga bisa klik kalau misalnya kalian mau cari white balance-nya sesuai dengan warna yang ada di gambar. Misalnya gue arahin ke sini nih warna putih, gue pencet OK, dia akan mengubah white balance-nya langsung ya. Tuh, temperaturnya berubah jadi 5650, tint-nya jadi 19. Nah, gue pencet undo di atas sini. Oke. Gua nggak mau pakai. Nah, yang menarik adalah di bagian mix ini. Nah, di mix ini kita bisa ngubah-ngubah banyak warna gitu ya. Tapi kita akan lanjutin di foto berikutnya. Untuk yang foto ini kita udahin aja karena menurut gua ini udah cukup detail. Kita akan ngebahas warna di foto yang berikutnya. Jadi kita bisa lihat di sini before-nya seperti ini. Ya, gelap gitu, nggak enak lihat gitu ya. Dan sekarang udah hasil after-nya seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja yang di atas ini, yang gambar kotak panahan. Save to camera roll. Itu, dan kita bisa save dengan file small dan juga bisa maximum available. Biasa gue yang maximum available, ini filenya gede tapi hasilnya jadi lebih maksimal lah gitu. Masa fotonya udah raw, masa di save-nya nggak maksimal gitu kan. Dan selesai gitu. Nah, habis ini kita akan coba edit foto berikutnya. Kita akan lebih mempermainkan warna yang kita akan mencoba mengubah warna gitu. Yang tadi warna aslinya apa, kita ubah dengan warna yang lain. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin lagi. Nah, sekarang di sini gue udah di menu Adobe Lightroom gue udah upload beberapa foto yang dengan format RAW, dan sekarang gue mau ngedit foto. Sekarang kita mau ngubah warnanya gitu ya. Nah, sekarang di sini gue pengen edit foto yang ini. Ya ini, udah minta izin belum ya sama orangnya? Kayaknya udah deh. Oke, nggak apa. Jadi ini adalah foto adegan, ada di sini ada Pokemon ya, lagi yang Pikachu yang lagi mau ditangkap ya. Dan seperti di taman gitu ya. Nah, di sini sekarang kita objektifnya adalah kita mau ngubah warna hijau pohon-pohon ini menjadi warna yang lain gitu ya. Nah, gimana caranya? Sekarang karena ini foto yang raw, kita edit dulu dengan secara cepat ya. Di sini karena tadi kita udah belajar, sekarang seperti latihan aja. Pertama di sini gue pencet light, gue exposure-nya gue gedein ya, sekitar 1,3an gini, oke cukup. Habis itu gue kecilin highlights-nya karena ini terlihat terlalu terang. Gue habisin highlights-nya, oke, detailnya sudah sangat terlihat gitu ya. Lalu kita ke bawah lagi, shadow-nya kita coba naikin sedikit ya. Shadow ini juga agak-agak tricky ya. Kalau kalian naikin banget shadow-nya sampai 100, itu ntar di fotonya terlihat jadi kayak grainy gitu, banyak grain-nya, banyak pasir-pasirnya. Jadi better nggak usah terlalu banyak
Apalagi kalau fotonya dengan ISO yang tinggi atau di tempat yang gelap gitu ya. Kalau misalnya tempat yang terang masih fine gitu. Shadownya gue naikin, whites-nya gue kecilin, gue abisin bahkan. Nggak habisnya 90-an gitu. Jadi detailnya makin terasa kelihatan banget. Meskipun warna putih, yang warna-warna putih banget ini kelihatan di bajunya dia ini jadi nggak kelihatan warna putih ya, jadi kayak warna abu-abu. Tapi nggak apa, gue suka style gue seperti ini gitu ya, white-nya seperti ini gitu ya. Specifically di foto yang ini gitu ya. Nah black-nya gue pengen naikin sedikit aja 20 buat nambahin lagi detailnya. Lalu abis itu gue lanjut ke kontras, gue naikin sedikit aja sekitar 15 cukup. Abis itu gue lompat ke effects, gue tambahin clarity-nya biar lebih sharp sekitar 20, texture-nya 10 ya. Lalu di haze again, di haze ini gue agak kencengin biar tuh lihat lebih jadi sharp banget kan, jadi kelihatan lebih mantep gitu, kayak kabut-kabut dari exposure yang tadi kita naikin tuh mulai hilang. Di haze-nya gue naikin sekitar 30 cukup. Kita lihat dari dekat sudah terlihat mantap. Kita klik tahan layarnya before afternya. Oke, before seperti ini ya, agak gelap. Afternya sudah lebih terang dan detailnya juga masih kelihatan. Di bagian details sharpeningnya udah oke, noise reduction tidak perlu. Di bagian optics kita centang yang chromatic aberration. Lalu kita mulai main di color gitu ya. Nah, ini ngetes aja ya, temperaturnya di sini 4950 Kelvin ya. K itu Kelvin. Kalau kita ubah ke kiri itu akan jadi warna biru, jadi semakin pagi gitu suasananya ya. Kita bisa lihat nih. Makin kesini kayak makin subuh gitu ya fotonya. Kalau makin ke kanan 5000-an gitu jadi kayak semakin sore nih. Kalau 6000-an udah kayak jam-jam 6 gitu ya, kalau di Jakarta udah kayak mau maghrib gitu ya. Nah, kita klik 2 kali balikin ke warna asal. Vibrance-nya gue naikin sedikit. Ya, 30 oke, saturationnya turunin sedikit aja, minus 5. Oke, sekarang kita klik bagian mix yang ada di kanan atas ini. Klik. Nah, pertama gue akan jelasin dulu nih, ada banyak warna di sini. Ini spesifik ya, jadi tergantung warna mana yang mau diedit gitu ya. Nah, di bawahnya itu adalah ada beberapa hal, itu ada hue, ada saturation, dan juga ada luminance. Apa sih bedanya? Nah, kalau hue itu kita hue itu untuk mengubah warna gitu ya. Kalau misalnya di sini warna hijau gitu, langsung kita kasih contoh aja. Warna hijau kalau hue-nya kita ke kiriin itu akan semakin menguning. Lihat, warnanya langsung berubah jadi kuning semua ya. Kalau misalnya kita ke kananin itu hue-nya warna hijau akan jadi hijau banget dan akan cenderung ke arah biru gitu ya. Ini kalau hue-nya diubah secara ini ya. Nah, bayangin ya, ini kalau hue-nya ke kanin aja itu bisa lihat fotonya jadi nuansanya beda banget aja gitu, kayak unreal banget ya, sangat-sangat hijau banget daun-daunnya. Dan ini kalau file JPEG ini nggak bisa sampai se ekstrem ini gitu ngeditnya, pasti akan terlihat agak nggak bagus gitu ya. Kita tap 2 kali. Nah, kalau saturation itu pastinya kalau makin ke kiri itu warna hijaunya hilang sehilang-hilangnya ya. Kita bisa lihat di sini warna hijau karena paling kelihatan, saturationnya kita ke kiriin minus 100. Itu hampir hilang ya. Kenapa nggak hampir semuanya hilang? Karena ada elemen-elemen selain warna hijau di bagian daunnya gitu ya. Kalau saturationnya kita naikin, itu warna hijaunya jadi kereng banget ya, jadi lebih hijau gitu ya. Nah, kalau luminance itu adalah gelap terangnya dari warna tersebut. Kalau misalnya hijau di sini, kalau kita ke kiriin itu akan jadi gelap banget hijaunya. Ya, berasa nggak tuh hijaunya? Bagian-bagian sini nih, ya, itu hijaunya jadi lebih menggelap. Kalau misalnya ke kananin itu hijaunya jadi lebih terang, gitu ya. Malah bisa jadi overexposure kalau ke kanan gitu ya. Nah, oke. Di sini kita mau coba ubah warna hijaunya. Jadi kita akan bermain dengan warna hijau aja ya. Pertama, saturationnya gue mau naikin biar hijaunya lebih terlihat jelas ya. Mungkin saturation 30 oke. Luminance-nya gue pengen warna hijaunya agak lebih gelap sedikit biar lebih kelihatan ya, biar nggak terlalu terang. Luminance minus 20 mungkin oke. Dan hue-nya sini tergantung sih, bisa ke kiriin itu warnanya jadi kuning banget. Sebenarnya gue sukanya gini sih, ini style gue. Dan apa ya, kenapa gue suka style gini, karena ya hasil fotonya jadi kayak beda sama yang lain aja, kayak lebih unreal gitu ya, lebih memang kelihatan kayak diedit tapi lebih signifikan aja. Nah, kalau misalnya ke kanan gitu hasilnya jadi hijau banget, bahkan kalau terlalu kanan ntar jadi kayak biru gitu ya. Ini bisa ibaratnya jadi kayak, wah ini di taman mana kok hijau banget ya taman-tamannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita naikin hue-nya 30 aja, tuh sudah terlihat sangat fresh banget foto ini gitu ya. Yang tadinya nih kita lihat before-nya lebih lebih dull gitu ya, lebih ya nggak hijau-hijau banget, hijau-hijau kecoklat-coklatan ya. Dan kalau kita edit jadinya hijaunya lebih bright gitu ya. Dan
karena ini hijaunya terlalu bright, sebenarnya kita bisa edit di bagian di haze-nya kita naikin sedikit lagi, dan di bagian exposure-nya kita bisa turunin sedikit ya, karena ini mungkin terlalu terang. Tuh, jadi kita bisa readjust lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau kita tadi ke bagian color terus mix, kita bisa ubah warnanya seperti ini. Nah, misalnya nih Pikachu-nya gitu, warna kuningnya kita mau ubah gitu. Nah, bagian warna kuning kita bisa klik, lalu kita ubah hue-nya ya. Kalau kita mau ubah warna, kita ke hue. Kalau misalnya mau ngilangin warna, saturation-nya kita habisin. Udah, si Pikachu akan hilang warna kuningnya gitu ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, nggak cuma Pikachu doang, karena satu foto ini pasti ada area yang warna kuning juga. Bisa dilihat seperti di jalanannya di bawah sini, itu ada unsur warna kuning. Jadi kalau kita saturation kita kecilin, itu warna jalanannya jadi abu-abu gitu ya, karena ada unsur warna kuning gitu di foto. Nah, biasanya ini warna kuning juga salah satu unsur warna yang paling banyak dalam sebuah foto gitu ya, yang biasa sering gue lihat ya. Jadi ini kuningnya bisa kita ubah-ubah, atau kita mau ubah Pikachu jadi warna lain gitu ya, bisa jadi warna hijau gitu misalnya. Nah, ini karena banyak area lain yang warna kuning juga, jadi efeknya global gitu, efeknya secara menyeluruh ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngeganti warnanya si Pikachu-nya aja, biar kuning Pikachu-nya aja yang berubah? Itu ntar ada fitur lagi, itu fitur yang selektif ya, tapi kita akan coba edit di berikutnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja di sekarang gitu ya. Nah, satu hal dulu yang mau gue perhatiin di sini adalah, mau gue share, ini adalah warna orange. Nah, warna orange ini harus hati-hati. Kadang kalau misalnya kalian bermain dengan warna orange, kalau kalian edit hue-nya dan edit saturation-nya, yang terjadi adalah kulit kalian juga jadi berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini gue ke kiriin hue-nya, ini lihat mukanya jadi berubah, bisa jadi Hulk tuh kalau ke kanan ya. Jadi kalau misalnya mau ngedit Hulk, gampang ya, tinggal ubah hue bagian orange-nya aja gitu ya. Dan di sini di Adobe Lightroom cukup terbatas ya. Kalau misalnya kalian hue-nya diedit, cuma bisa ngedit ya kira-kira kalau misalnya warna orange cuma bisa jadi agak-agak merah dan agak-agak hijau, nggak bisa se-ekstrim sampai warna ungu dan segala macamnya. Itu bisa di Photoshop atau di Lightroom ya, di yang desktop mungkin lebih fleksibel gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang kita tadi bagian orange udah ya, bagian hijau juga udah. Sekarang kita mau coba ngedit selektif nih di bagian yang warna kuning ini ya. Jadi kita ke scroll sebelah kiri, itu ada feature yang namanya selektif ya. Kita klik, lalu ini akan feature-feature seperti biasa ya, ada light, color, effects, detail, dan optics gitu ya. Nah kita klik tombol plus yang ada di kiri atas gitu ya, lalu kita ada 3 pilihan, ada brush, ada yang circular, ada yang square gitu ya. Nah kita pilih yang brush, karena ini kan bentuk Pikachu-nya nggak bulat dan nggak kotak juga, jadi kita pilih yang brush. Nah sebelah kiri ini ada titiknya, itu yang kita bisa naik turunin size-nya gitu ya. Ini adalah size-nya. Lalu di bagian bawah ini adalah feather-nya ya. Kalau feather-nya semakin 0 itu semakin tajam gitu brush-nya gitu ya. Kalau feather-nya 80 gitu, jadi lebih ada soft di bagian pinggir-pinggirnya. Ini biasanya feather-nya mungkin gua kecilin sedikit untuk ini ya, mungkin 30 cukup. Nah di bawahnya itu adalah flow-nya. Flow-nya ini ya seberapa, ibaratnya seberapa kereng nih kalau gua mau ngebrush gitu ya. Ini flow-nya 100 nggak masalah. Nah habis itu memang ini agak-agak manual. Di sini kita kepencet, jadi gue pencet undo dulu sebelah kanan atas. Nah sini kita bisa zoom dengan 2 jari, dan habis itu kita bisa mulai brushnya seperti tadi. Kita klik dan kita mulai kenain bagian kuning sini ya. Oke, ini gue contoh singkat aja karena di sini gue brushnya kegedean ya. Sebenarnya bisa gue kecilin sedikit size-nya. Lalu gue pakai 2 jari lagi, gue ini lagi ke bagian yang kuning-kuningnya. Ini sebenarnya nggak boleh terlalu kena bagian muka ya, karena nanti bisa mengubah juga. Nah ini kalau kalian mau ngedit benar-benar detail, harus benar-benar sabar nih selektif seperti ini. Tapi ini benar-benar bisa detail, cukup detail lah ngubahnya gitu. Ini ada bagian kuning yang belum. Oke, misalnya kira-kira seperti itu. Kalau udah, kita tinggal pencet color yang di bawah ya, color. Habis itu kita bisa ubah nih, misalnya colornya di bawah sini nih, kita bisa ubah nih. Tuh misalnya, ini bisa lebih fleksibel ya, kita bisa ubah ke warna-warna yang lebih ajaib lagi nih ya. Dari kuning kita bisa jadiin orange, merah, bisa ke hijau-hijauan, bisa ke biru-biruan ya. Tuh sampai ke warna-warna yang aneh gitu ya. Dan ini hanya ngefek ke bagian warna ini aja. Kita juga bisa ngubah dari temperature juga. Kalau ke kiriin bisa lebih biru,
ke kananin lebih orange gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya mau mengubah bagian tertentu aja. Nah, biasanya ini aplikasinya selain untuk mengubah warna, biasanya nih kalau gue pribadi gitu ya, misalnya gue foto dengan baju warna hitam gitu ya, tapi fotonya terlalu detail gitu di badan gue. Nah, akhirnya di bagian perut gue ini itu kelihatan kayak kelipet-kelipet gitu ya, kayak kelihatan gendutnya lah, intinya begitulah gitu. Nah, biasanya gue selektif nih di bagian sini. Aduh, ketahuan nih rahasia gue. Jadi gue biasanya gue beras selektif di bagian baju gitu ya, di bagian perut terutama. Lalu abis itu blacknya gue kecilin, gue abisin gitu. Bukan gak dihabisin sih, gue kecilin gitu ya, gue agak kontras sedikit, jadi makin terlihat gelap bajunya gitu ya. Jadi kalau ada perut gendut atau ada lipatan-lipatan yang gak enak gitu nggak kelihatan gitu ya. Oke, kira-kira gitu nih kalau kita lihat dari before afternya. Dari yang dull banget kita balikin seperti ini, dan ini pun juga sebenarnya exposure-nya bisa kalau mau dinaikin lagi nggak masalah gitu, jadi terlihat lebih fresh gitu ya. Dan setelah ini kalau misalnya kalian save, kalian bisa lanjut ke aplikasi yang lain gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngedit filternya, tambahin segala macem gitu ya, mau ngedit awan dan segala macamnya. Ada salah satu aplikasi favorit gue itu namanya QuickShot ya. Itu berbayar juga di iOS, tapi itu bisa, dia ada fitur untuk ngubah langit gitu ya. Jadi dia ada banyak contoh-contoh awan, dan kalau kalian bisa ada langitnya, dia akan langsung masking bagian awannya, dan bisa kalian ubah-ubah dengan awan-awan yang sudah tersedia, dan hasilnya dan contoh-contohnya bagus-bagus banget gitu ya. Salah satu contohnya yang gue coba edit waktu itu adalah foto ini ya, gue kasih lihat sini. Ini awannya editan gitu ya. Oke. Habis ini kita lanjut ke foto ketiga dan foto keempat. Habis itu kita coba ngedit di aplikasi Snapseed. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita coba ngedit foto pakai aplikasi Snapseed. Tapi sebelum itu gue mau coba di sini, pengen kasih lihat ke kalian. Di sini gue punya aplikasi namanya ProCam ya. Dan di sini kalau misal Android namanya ProShot ya. Ini aplikasi yang berbayar juga. Dan di sini gue mau kasih lihat tampilannya seperti ini. Dan sekarang gue mau coba foto langsung dari smartphone gitu ya. Misalnya gue mau foto ini nih ya. Gue putar, lalu gue arahin seperti ini ya. Formatnya sudah raw dan gue ambil fotonya. Cekrek. Oke. Sudah selesai. Dan sekarang gue buka Snapseed. Kita open from device. Lalu, oh ini udah ada fotonya padahal ya. Kita klik aja. Oke. Nah, kalau fotonya udah formatnya raw, dia akan langsung masuk ke menu develop ya. Jadi di sini kalau develop kita bisa langsung scroll ke atas ke bawah ya. Kalau di Snapseed modelnya seperti ini cara ngeditnya. Ini jadi make sure dulu kalian benar-benar formatnya raw ya gitu. Karena kalau formatnya raw dia akan masuk langsung ke menu develop. Di sini kita bisa edit exposure-nya ya, kita bisa atur. Ini bisa gedein ya. Ini tinggal slide aja kiri kanan. Nih kan tadi kan filenya awalnya seperti ini ya. Gue pengen coba bikin ini tuh benar-benar detail sharp banget gitu ya. Nih gue naikin exposure-nya 1 nggak masalah gitu ya, agak keterangan sedikit. Nih di kursinya kelihatan keterangan. Kita ke highlights, kita habisin, kita kecilin ya. Bisa lihat di kursinya nih di bagian sini ya. Bisa lihat di bagian sini nih yang tadi nggak kelihatan. Highlightsnya gue kecilin. Set, lihat kursinya langsung balik lagi kayak semula ya, benar-benar detailnya terlihat lagi seperti semula. Ini highlightsnya gue minus 80 aja cukup. Habis itu ada kontrasnya gue naikin biar lebih kelihatan sharp gitu ya, lebih tajam gitu. Ada shadows, ini bisa untuk specifically foto ini karena sudah cukup terang, jadi shadownya malah gue turunin biar yang hitam tetap terlihat hitam gitu ya, tapi detail tetap sudah kita dapetin. Structure nih kita bisa kalau misalnya dikecilin dia makin soft, kalau digedein dia akan makin tajam gitu ya. Structure-nya mungkin plus 20 oke. Dan di sini gue mau saturation-nya gue naikin ya sedikit aja karena ntar gue mau edit bagian ambience-nya. Nah, biasanya kalau di Snapseed itu adalah salah satu feature yang selalu gue pakai itu tuh untuk ngedit ambience ya, warna ambience-nya. Nah, di sini lanjutannya ada temperature yang bisa kita setting juga. Di sini defaultnya tadi pas ngambil ternyata 4559, ini bisa kita ubah. Tuh kalau kiri lebih biru, kanan lebih sore gitu ya. Kita nggak apa tadi 4500-an aja. Lalu tintnya juga ada nggak apa. Kita lihat nih, klik yang di kanan atas before sama after. Oke, kita klik white balance, ini bisa diubah juga ya, tapi nggak perlu. Kita pencet centang. Lalu kita ke bagian tools.
kita mau nih, kalau develop tadi kiri atas ini ada ya bagian raw. Terus kita sekarang lanjut ke, gue mau ke tune image ya. Tune image, kita di sini ada brightness, kontras, segala macam seperti tadi. Di sini gue mau gedein kontrasnya supaya terlihat apa namanya, ya biar lebih kontras ya, biar itemnya lebih hitam lagi gitu ya. Terus di sini gue mau naikin ambience-nya. Nah, ambience ini biar lebih, biar ini juga kelihatan lebih terang sih, dan warnanya juga bisa lebih keluar gitu loh. Lalu shadows-nya gue mau kecilin lagi ya. Kalau tadi di raw pas develop itu dia benar-benar ngelihat bagian shadow-nya doang gitu. Tapi kalau tune image ini benar-benar shadow-nya bisa mengurangi banyak hal, jadi kelihatan lebih gelap gitu ya. Seperti ini kira-kira ya. Jadi before after seperti ini. Ini before after dari bagian yang setelah di develop tadi ya, bukan yang awal banget ya. Habis itu warmnya nggak usah, saturationnya gue kecilin sedikit biar nggak terlalu orangey banget. Oke, nah kira-kira ini before afternya tuh sudah terlihat lebih detail ya. Ini di sini awalnya tadi gelap banget, tapi setelah gue edit bagian kotak-kotak yang di belakang ini juga lebih terlihat detail. Kursinya juga tetap terlihat detail, nggak kehilangan kesilauannya tadi, nggak hilang gitu detailnya. Lalu kalau di Snaps itu ada banyak feature lainnya ya. Kayak selektif juga ada. Selektif di sini cukup menarik ya, dia lebih simpel sebenarnya, tinggal klik tombol plus gitu, terus kita tinggal taruh bagian mana yang mau kita ubah. Misalnya di sini ya, di point ini, nah kita bisa pakai 2 jari. Ini adalah areanya. Misalnya areanya gue mau segini nih, area yang mau gue edit. Nah, B ini itu adalah brightness ya. Jadi kalau misalnya gue ke kiriin tuh brightnessnya di bagian rode-nya ini akan menurun gitu ya. Kalau gue scroll, ini ada contrast, ada saturation, ada structure. Misalnya kontrasnya gue kecilin akan jadi soft gitu ya, atau kontrasnya gue naikin akan lebih terlihat kontras gitu ya. Itu before afternya seperti ini ya. Terlihat rodenya lebih gelap gitu ya. Brightnessnya mungkin gue kecilin sedikit areanya seperti ini ya. Nah, ini bisa ngedit untuk hal-hal yang memang spesifik gitu ya, selektif gitu ya. Oke, lalu toolsnya ada macam-macam. Di sini ada glamour glow, ada crop dan segala macamnya, ada curve, ada details juga. Details di sini seperti biasa naikin structure dan sharpening aja biar terlihat lebih tajam. Ya, biasanya gue sedikit doang gitu ya. Oke, before afternya nggak gitu kelihatan sih ya. Oke, habis itu kita lanjut lagi. Di sini ada tools. Kalau di Snapseed dia lebih macam-macam ya. Ada drama, vintage, grainy film, retrolux, grunge, noir ya bacanya, noir itu ya, dan segala macamnya. Jadi nggak cuma ngedit doang, tapi sampai feature-feature juga ada. Oke, nah di sini gue punya foto Zaika. Dia kemarin lagi ke dokter gigi. Nah, gue foto seperti ini. Nah, ini lumayan bisa kita jadi contoh. Sekarang setelah kita buka, kita langsung masuk ke mode develop ya. Nah, pertama seperti biasa kita mau naikin exposure-nya biar lebih terlihat terang gitu ya. Nah, ini kan gue gue sini tidak ngedit foto JPEG ya. Nah, kalian bisa coba sendiri di foto yang sama, satu JPEG satu RAW. Kalian bisa coba bandingin ya. Kalau kalian ngedit di JPEG itu sangat-sangat tidak sefleksibel ngedit format RAW. Nah, oke, kita lanjut. Exposure sudah. Habis itu kita nah, ini ya, kita lihat di bagian pipi nih. Ini silau banget ya, overexposure. Nah, di sini kita mau coba gue pengen tekstur pipinya masih kelihatan gitu, tapi silaunya tetap ada, tapi tekstur detail dari pipinya kelihatan. Gimana caranya? Kita ke bagian highlight, kita kecilin. Nah, lihat pipinya jadi kembali ada ya kan? Kalau JPEG nggak bakal bisa kayak gitu ya. Jadi ini silau-silaunya masih ada, tapi teksturnya kembali gitu ya. Jadi kayak benar-benar ibaratnya kita jadi mainin lampunya gitu. Padahal ini udah hasil foto, tapi lampunya masih bisa kita mainin. Shadownya bisa kita atur. Nih di sini rambutnya terlalu detail, gue pengen gelap aja biar nyaru aja. Jadi shadownya gue kecilin. Kontras boleh sedikit. Lalu structure biar lebih, nih kalau misalnya tebel banget jadi sangat-sangat tajam gitu ya. Cuma gue nggak suka terlalu banyak. 50 aja. Ada saturation juga di sini biar warnanya lebih kelihatan. Temperature dan tint ya. Nah, dari develop ini aja udah terlihat banget perbedaannya ya. Ini bisa gue coba before afternya. Ini beforenya ya, gelap dan terlalu silau di bagian pipi, dan setelah afternya itu terangnya lebih merata dan di bagian pipinya sekarang lebih terlihat gitu ya. Nah,
Kira-kira gitu aja. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan format file RAW ya. Nah, sekarang kalian bisa coba explore dengan smartphone kalian masing-masing, atau mau pakai kamera mirrorless juga bisa. Formatnya diganti dulu dengan format yang RAW. Biasanya ada tuh yang formatnya bisa foto sekaligus JPEG dan RAW. Habis itu kalian juga bisa di smartphone kalian gitu cobain pakai aplikasi yang tadi udah gue sebutin di awal, lalu kalian foto, kalian kumpulin, habis itu kalian coba edit di aplikasi masing-masing. Bisa di bisa di Adobe Lightroom, atau misalnya kalian pengen ngedit di Snapseed atau di VS Code juga bisa gitu. Tapi kira-kira basicnya yang mau gue sampaikan di sini adalah perbedaan antara JPEG dan RAW gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat mungkin beberapa fotografer yang kalian lihat di Instagram gitu misalnya, itu gue yakin banget banyak dari mereka yang hasil fotonya pakai RAW. Kenapa ya? Karena itu tadi gitu. Mungkin hasil fotonya asal cekrek-cekrek gitu ya, atau udah bagus, itu bisa lebih dimanipulasiin lagi jadi hasilnya lebih mantep lagi gitu, secara warna, secara detail, shadow, highlight dan segala macamnya bisa sangat fleksibel untuk diedit supaya hasil akhirnya yang mereka post atau mereka jadikan portfolio bisa jadi lebih bagus gitu ya. Nah, buat kalian fotografer juga gue saranin kalau misalnya masih newbie banget yang biasanya JPEG, harus coba pindah ke RAW gitu ya. Filenya mungkin lebih berat gitu ya, SD cardnya mungkin butuh yang lebih gede, tapi hasilnya akan benar-benar jauh lebih fleksibel dan jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kira-kira gitu aja yang bisa gue sampaikan di course kali ini. Sebenarnya cukup basic, tapi gue kasih beberapa contoh supaya kalian juga ada gambaran buat ntar latihan juga sendiri gitu. So terima kasih banyak yang udah ikutan online course ini. Terima kasih banget atas supportnya, apresiasinya. Semoga bermanfaat dari apa yang udah di-share kali ini. Maaf kalau video terlalu panjang karena gue pengen menjelaskan sangat detail dan editannya dari berbagai contoh supaya kalian juga bisa ada bahan latihan dan nanti kalian bisa tinggal explore lagi hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, terakhir yang mau gue sampaikan sini adalah ini semua kan gue di sini mencoba untuk sharing bagaimana untuk ngedit file RAW semua di smartphone gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau level up lagi gitu dari sini, kalian mau foto-foto RAW kalian yang di smartphone tadi kalian edit di laptop, di desktop, itu bisa lebih endless lagi gitu hasilnya gitu. Jadi ini karena kita ngomongin secara zaman sekarang sosial media banget gitu ya, pengennya foto dari smartphone, terus habis itu hasilnya pengen langsung diedit, tambahin filter dan segala macamnya, habis itu upload di Instagram ya. Kira-kira beginilah caranya supaya ngeditnya bisa lebih mantap gitu ya. Nah, sama ada satu lagi bonus aja buat kalian nih, ada beberapa aplikasi. Sorry banget nih buat iOS gitu ya. Ini aplikasi yang sering gue pakai buat filter-filter yang gue biasa taruh di Instagram. Itu ada RNE Films ya, gue kasih di sini contohnya RNE Films. Dan yang kedua itu adalah RNE Colibri ya. Gue kurang tahu di Android ada apa enggak, coba kalian cek aja. Hopefully ada, dan kalau ada ini aplikasi yang bagus banget. Jadi dia benar-benar kayak filter-filternya benar-benar dipikirin secara sains dan chemical dan segala macam, pokoknya ribet banget tapi hasilnya benar-benar apa ya, benar-benar kayak ya filternya oke lah, nggak yang cuma asal tempel warna, tiban warna doang, tapi ini benar-benar sampai ke detail-detail tiap warnanya, benar-benar jadi ngefek banget gitu ya. Nah terus ada satu aplikasi lagi yang gue rekomendasikan, itu adalah yang tadi sebenarnya gue udah sebut, namanya Quickshot. Itu buat ngedit awan, terus juga bisa ngedit foto kalian yang biasa jadi kayak mode portrait, jadi kayak ngeblur gitu, bagian depannya fokus, bagian belakangnya ngeblur gitu ya. Terus juga ada aplikasi kalau misalnya kalian mau ngedit-ngedit, mau ngalus-ngalusin muka gitu, ada Facetune. Di Facetune itu bisa ngalusin muka, putihin gigi dan segala macamnya. Kalau misalnya kalian emang pengen ngedit sampai se ekstrim itu gitu ya, nggak ekstrim juga sih ya kalau misalnya pengen ngedit sampai segitunya gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja. Sekali lagi thank you banget buat semua yang udah ikutan. So hopefully bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian ada masukan juga bisa DM gue ke @benakiribu atau kirim email ke benakiribu@gmail.com. Siapa tahu kalian pengen ada rekomendasi atau saran kira-kira berikutnya bikin online course apa gitu ya. Karena di sini gue pengen bikin secara detail dan lebih lengkap, makanya gue bikin online course yang model seperti ini. Oke, thank you banget buat semuanya. Sampai ketemu lagi di level up online course berikutnya. Bye bye. Oke.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan ngedit cepet aja nih salah satu foto. Di sini ada foto yang gelap nih sekarang ya. Ini adalah foto yang gua lupa nih kapan fotonya ya. Pokoknya ini pemandangan di Bundaran HI gitu ya. Nah sekarang kita langsung lanjut aja, kita mulai ke bagian light ya. Light, kita naikin exposure-nya. Bisa dilihat ya, ini awal fotonya gelap loh ya. Nah ini kita ntar lihat before after seperti apa ya. Ini foto gelap, kita naikin exposure-nya oke sampai terang yang kira-kira kita mau. Misalnya sini exposure-nya sampai 2 gitu ya. Kontrasnya naikin sedikit biar kelihatan lebih kontras gitu ya, 15 aja cukup. Lalu bagian yang terlalu terang kita kecilin highlights-nya biar detail lebih kelihatan ya. Bisa lihat di bagian kanan itu terlalu terang ya. Kalau gue biasanya highlights-nya gue kecilin biar detailnya makin berasa gitu ya. Tuh, biar makin apa namanya balance gitu, yang nggak terlalu terang nggak terlalu gelap juga. Nih gue ke kiriin, lihat ya sebelah kanan langsung hilang ya terang-terangnya. Shadownya naikin biar lebih kelihatan detailnya di bagian-bagian yang gelap tuh, kayak di pinggir-pinggir ya, sedikit aja. White-nya di sini gue mau kalau digedein jadinya terang banget, tapi karena gue butuh terang lampu-lampu terangnya jadi gue naikin sedikit aja. Kali ini gue nggak turunin. Itu, dan yang terakhir black-nya itu gue pengen naikin sedikit sih supaya lebih kelihatan detailnya gitu ya. Gue naikin tapi habis itu gue crush di haze. Kita ke effects, texture naikin sedikit biar lebih sharp, clarity juga biar lebih mantap, biar lebih clear gitu ya. Lalu di haze-nya kita dar gitu ya, kita plusin sekitar 30. Halo. Iya, Fendriana lagi syuting. Oke gitu ya. Jadi ini di haze-nya gue naikin, mohon maaf ada Zaika di sini nggak apa ya. Di haze-nya gue naikin sekitar 30-an gitu ya. Jadi kelihatan kayak kabut-kabutnya tuh jadi kayak hilang gitu. Udah, vignette-nya gue nggak apa-apain gitu ya. Nah udah, bisa kita bisa balik lagi ke light dan kita bisa atur lagi exposure-nya. Sebenarnya gue bisa naikin sedikit lagi ya. Nah dari sini aja udah terlihat oke banget nih. Bayangin nih dari before kayak gini segelap ini gitu ya. Ya kalau kalian suka foto gelap nggak masalah. Tapi setelah kita edit bisa jadi seperti ini. Bisa terangnya bisa nggak terlalu terang banget, tetap kelihatan ini fotonya malam gelap gitu ya. Dan sangat terlihat detailnya sampai ke mobil-mobilnya, sampai ke cahaya-cahaya mobilnya gitu ya. Nah habis ini kita lanjut lagi ke foto berikutnya. Kita mau ngedit sedikit yang namanya chromatic aberration. Oke. Nah kita coba aja langsung di foto yang ini. Ini karena memang di contoh ini memang ada chromatic aberration-nya ya. Zaika mau ikutan nggak? Dah. Situ aja ya. Oke ya. Nah jadi di foto ini gue coba ngedit cepet ya. Lights, exposure, highlights-nya turunin, kontrasnya naikin sedikit, shadow-nya naikin sedikit, white-nya diturunin, black-nya diturunin aja. Lalu di effects-nya gue pakai di haze, clarity sedikit, texture sedikit, gue balik ke exposure, naikin dikit ya. Lalu gue zoom. Nah di sini ada chromatic aberration. Dari mana? Nih ya, kalau kita ke bagian optics. Nah, di sini ada enable lens correction, kita okein nih. Nggak tahu kenapa belum ke okein. Dan di sini adalah ada remove chromatic aberration. Zaika jangan dipindah-pindah. Nah, chromatic aberration ini adalah dia akan menghilangkan fringing. Fringing itu gimana ya? Ada kayak warna-warna ungu dan warna-warna hijau-hijau gitu ya. Kayak warna hijau-hijau neon dan warna ungunya kayak ungu magenta gitu ya. Nah, di sini kalau gua zoom ya. Ini di bagian sini nih yang ada di bulatan warna merah. Itu ada warna-warna ungu di kepala gue. Nah itu biasanya hasil dari kameranya gitu ya. Kadang kalau lensanya kurang bagus atau gimana itu ada fringing seperti ini ungu. Nah kalau kalian lihat di bagian bawah, di bagian muka gue sini, ini ada fringing warna hijau ya. Jadi di bagian atas ada ungu-ungu, di bagian bawah ada hijau-hijau. Nah ini kalau gue pencet remove chromatic aberration, kita bisa lihat cring, ya cukup hilang gitu ya. Nah ini nggak bisa diedit kalau misalnya di Adobe Lightroom. Tapi kalau misalnya kalian yang versi desktop itu kalian bisa edit lagi toolsnya, jadi benar-benar ini warna ungunya yang di kepala ini benar-benar hilang dan warna hijau yang di bawah ini hilang. Ini kalau kita lihat before afternya kelihatan ungu sama hijaunya lebih kencang gitu ya, dan setelah di apply hampir ya 70% lah hilang gitu ya. Nah di sini nih sekalian nih mumpung contohnya pas, di sini gue ada jerawat nih di muka ya. Nah ini bisa gue pakai feature healing sebelah kiri ya. Healing brush itu ya, kita klik dan habis itu ini kita bisa atur lagi brushnya seperti apa gitu ya. Size-nya gue kecilin aja Zaika dan gue tap di bagian jerawat gitu ya. Nah habis itu
kita ngambil contohnya, ngambil skin yang mana nih yang mau kita apply ke bagian yang tadi yang mau kita edit. Ini kita tinggal pindahin aja ke bagian kulit yang lain gitu ya, gini. Dan feathernya kita gedein supaya nggak terlalu gimana banget, dan size nya kita kecilin biar nggak terlalu ngubah banget ya. Tadi kan nih ya, kita bisa edit sedikit jerawatnya di bagian sini. Mana nih tadi? Kita ulang bentar ya. Nah ini it happens, nggak apa, biar kita belajar juga. Healingnya kita ulang lagi, kita size nya kita pasin ukurannya segini dan kita klik. Nah terus kita ambil contoh dari kulit yang ini gitu ya. Nah oke, kita bisa apply dan kita bisa lihat before ya, seperti ini tuh ya, gelap dengan ada jerawatnya juga, dan ini bisa dihilangin gitu ya. Nah ya tergantung, itu juga tergantung selera ya. Kalau misalnya mau diedit mukanya juga nggak masalah, kalau nggak juga nggak apa-apa, biar lebih real gitu ya. Nah oke, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada beberapa hal lagi sebenarnya gue pengen sharing juga. Di bagian effects itu ada split toning ya. Ini untuk ngubah warna highlights ya, warna-warna yang terang, dan juga ngubah warna-warna yang gelap, shadow ya. Misalnya di sini highlightsnya gue ubah, sini kan warna terangnya putih ya, gue ubah jadi warna biru nih. Bisa dilihat ya kalau dari foto ini warna highlightsnya itu kayak putih ke kuning-kuningan gitu ya. Nah kalau ini gue tambahin warna highlight split toning warna biru, dia akan berubah jadi kayak ada warna biru ya. Jadi ibaratnya kayak sekalian bisa ngedit white balance juga gitu ya. Nah di bagian shadownya ini gue akan coba tambahin sedikit orange gitu ya. Nah kayak gini hasilnya jadi kayak lebih vintage gitu ya. Jadi ini kalian bisa explore nih before afternya jadi kayak lebih vintage ya. Split toning misalnya nggak usah orange, kita ubah ke warna hijau, terlalu dramatis. Biru juga ya, bisa agak-agak vintage juga kalau agak-agak ungu gini, tapi gue tadi cobain ke warna orange dan nggak terlalu banyak deh. Gitu kira-kira ya. Apalagi yang belum kita bahas di sini ya, white balance-nya udah, effects, detail, optics, preset juga bisa. Kita coba ya, misalnya setelah editan ini kita coba save sebagai preset. Kita klik titik-titik yang ada di atas, kita pencet create preset. Ini yang dicentang adalah hal-hal yang udah kita edit tadi. Kita kasih nama presetnya misalnya ya preset 1 gitu ya. Gitu, kita centang, lalu udah masuk ke user preset. Nah, kita kalau misalnya ada foto lain, misalnya di sini kita coba edit yang ini. Kita klik titik-titik yang kanan. Kita scroll ke kanan, di sini ada presets. Dan di sini kita tinggal pencet bagian color, lalu bagian bawah ada user presets. Kita klik dan kita pencet preset 1. Nah, hasil editannya langsung sesuai dengan editan yang foto yang tadi ya, before after. Tuh, gini aja udah terlihat lebih mantep gitu. Kalau ditaruh di Instagram tambahin filter-filter sedikit akan jadi lebih cakep gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja. Abis ini kita akan coba ngedit di aplikasi Snapseed, supaya yang dari Android gitu kalau misalnya nggak punya Adobe Lightroom bisa ngedit di Snapseed gitu ya. iOS juga ada sih, tapi kita coba aja biar belajar dari beberapa aplikasi lain gitu ya. Oke. Hai teman-teman, selamat datang di video bonus ya. Jadi waktu itu gue sempat post foto ini di Instagram, tapi lupa gue masukin ke dalam materi, jadi kita jadi bonus aja.
Jadi ini fotonya diambil pakai aplikasi Procam ya. Jadi formatnya RAW atau di sini formatnya .dng ya, DNG. Di sini diambilnya sore-sore dan ya sebenarnya lagi golden hour, agak bagus, cuma ya gini ya, terlihatnya agak kumal gitu ya, kumuh gitu ya. Dan kita akan coba bikin ini jadi lebih fresh dan lebih berasa kayak pagi-pagi gitu ya. Kita mulai aja dari light, exposure kita gedein dulu sedikit, 1 gitu ya, buat jaga-jaga. Lalu highlightsnya kita habisin seperti biasa, biar detail dari yang atas tuh lebih kelihatan. Kontrasnya kita naikin sedikit, 15, oke. Shadownya, karena ini banyak bagian-bagian yang gelap, jadi shadownya gue mau naikin supaya detailnya lebih terlihat. Coba kita polin banget, 75. White-nya gue kecilin supaya detailnya juga makin terlihat yang bagian atas, 50 cukup. Blacks-nya juga karena banyak bagian yang black, gue pengen coba naikin sedikit, lalu kita crush pakai dehaze. Ya 20 aja cukup. Karena ini di sini udah mulai terlihat kayak udah mulai terlihat grainy gini. Jadi jangan sampai berlebihan. Oke, efeknya kita coba texture sedikit seperti biasa, secukupnya aja. Lalu dehaze, cikir. Oke, kira-kira dehaze 60 gini. Oh, udah kelihatan mantap. Ya, cuma masih terlihat sore ya. Ini aja foto kayak gini aja untuk sore-sore udah lumayan bagus ya. Coba kalau kita mau mengembalikan warnanya kayak warna asli gitu ya, warna daunnya hijau-hijau, langitnya biru juga, nggak terlalu banyak warna orange kuning gini. Kita langsung ke bagian, detail nih udah dari sananya ya, sharpening dan segala macamnya. Optics kita chromatic aberration naikin. Kita ganti ke color dan sekarang kita bermain dengan white balance. Temperature-nya kita ubah. Kita ke kiriin biar ada warna biru supaya jadi makin pagi ya. Terlalu pagi. Kita naikin kira-kira berapa ya pasnya, 4400-an ya. Kira-kira cukup. Tintnya ini kalau ke kanan agak-agak ungu dikit. Nah ini ntar begitu sering latihan akan lebih jeli untuk melihat warna-warna, jadi kayak oh ini cuma perlu plus dikit gitu ya. Nah berikutnya karena gue pengen warna hijaunya bener-bener berasa banget nih, karena ada warna-warni juga di tulisan minusnya, gue pengen naikin vibrance-nya cukup tinggi, 55 oke. 60 kali ya. Tapi saturation-nya turunin sedikit. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke mix. Nah sekarang gue pengen warna hijaunya nih di rumput-rumputnya ini, tumbuhannya biar lebih hijau, jadi saturation-nya gue naikin di warna hijau. Oke, misalnya sekitar nih plus 60. Luminance-nya gue turunin sedikit. Jangan deh, naikin aja biar lebih kelihatan terang gitu. Dan hue-nya ini gue geser ke kanan biar terlihat lebih hijau ya. Nah, segini kira-kira. Oke, nah ini karena masih ada warna-warna kuning ya, kuning-kuning ke orange-orangean, ini bisa kita kecilin. Kita klik warna kuning, saturation-nya kita kurangin sedikit. Lalu ke bagian orange, kita coba kecilin sedikit juga. Nah, ini udah mulai agak-agak menghilang ya. Tapi saturation untuk warna orange hati-hati, karena kalau misalnya ada warna kulit dia akan hilang juga warna kulitnya. Jadi karena di sini nggak ada subjek yang terlalu kelihatan banget warna kulitnya, jadi kita bisa kurangin sedikit. Gitu ya, atau luminance-nya bisa kita bikin jadi warnanya lebih terang. Tuh, jadi satu gedung nih yang terpancar sinar warna orange. Tuh bayangin kalau luminance-nya kecil gini, gedungnya kelihatan sangat detail. Ya, kalau kita terangin gini ya berubah banget tuh sampai warna-warna gedungnya. Tapi kita naikin aja karena kita pengen lebih terang gedungnya. Oke, sepertinya masih ada warna-warna orange, jadi temperature gue coba ke kiri sedikit lagi. Mungkin 4300. Sip, jadi udah ada warna-warna biru kebiru-biruan. Dan kalau mau sedikit sinematik ya, kayaknya sih, bukan kayaknya, biasanya ya, warna biru langit tuh diubah agak kebiru-biru mudaan sedikit. Nih, hue-nya kita ubah sedikit. Nah, seperti ini. Oke, ya selesai. Kita lihat before. Wow, seperti ini, gelap, kumel gitu ya. Dan afternya seperti ini. Oke, kira-kira gitu aja. Dan abis ini kalian bisa edit sesuai dengan yang kalian mau. Bisa ditambahin filter, tambahin efek, dan segala macamnya. Mungkin jadi warna beda-beda lagi. Terserah, tapi yang penting ini adalah cara untuk membuat fotonya ibaratnya kayak langkah pertama untuk ngedit foto lah. Habis itu baru kalian bisa ubah lagi sesuai dengan style kalian masing-masing. Oke? Thank you semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye.